katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, ku istimewa, karena ku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa, istimewa, istimewa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Tante Vena. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, duduk yang manis. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini Kau telah kumpulkan kami bersama-sama. Terima kasih atas berkat-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami semuanya, bagi keluarga kami. Kami sangat bersyukur atas segala kasih-Mu yang Kau telah curahkan kepada kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bisa menjadi berkat untuk kami, sehingga kehidupan kami bisa menjadi pelita, menjadi terang bagi orang lain, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami dan orang banyak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan yang ada di Nahum pasal 3. Cerita ini tentang bangsa Niniwe. Mari kita baca bersama-sama. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar, kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan kudanya menyerang, pedang bernyala-nyala dan tembok berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat, orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal, yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya, dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kakimu sampai ke mukamu, dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu. Aku akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang akan meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewa Amon yang letaknya di sungai Nil, dengan air sekelilingnya yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir, dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya. Tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan, bayi-bayinya pun diremukan di ujung segala jalan. Tentang semua orangnya yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk
akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu, pijaklah lumpur, injaklah tanah liat, peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis, pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu lebih dari bintang-bintang di langit seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak ketahuan tepatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu. Hai Raja negeri Asyur, para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Amin. Bagaimana perasaan adik-adik? Jika adik-adik itu sudah berbuat baik kepada teman adik-adik, menolong teman adik-adik, tapi balasannya teman adik-adik itu berbuat negatif kepada adik-adik, melukai hati adik-adik, pasti adik-adik akan sedih, menangis, bahkan marah kepada teman adik-adik. Begitu juga dengan hati Tuhan pada saat itu ke Niniwe. Tuhan Allah mengirimkan nabinya, Nabi Nahum, untuk menyampaikan penghukuman kepada Niniwe. Adik-adik masih ingat tidak kisah tentang Nabi Yunus? Nabi Yunus pada saat itu dikirim ke Niniwe. Nabi Yunus menolak dan lari ke Tarsis, tapi akhirnya sampai juga ke Niniwe. Dan pada saat itu Niniwe mau mendengarkan Nabi Yunus. Niniwe mau bertobat, bahkan rajanya menyuruh rakyatnya untuk bertobat dan ternak-ternaknya disuruhnya untuk berduka, sehingga hati Tuhan dilembutkan. Hati Tuhan mau mengasihi Niniwe dan menggagalkan penghukumannya. Tapi sayangnya adik-adik, Niniwe itu berbuat dosa lagi, sehingga Allah mengutus nabinya, Nabi Nahum, untuk menyampaikan penghukuman kepada Niniwe. Sayang sekali adik-adik, Niniwe tetap tidak mau bertobat, sehingga nubuatan dari Nabi Nahum ini digenapi dengan keruntuhan kerajaan Asyur dengan ibu kotanya Niniwe. Kerajaan Babel dan kerajaan Media menghancurkan Niniwe. Jadi adik-adik, apa saja sih dosa-dosanya Niniwe ini sehingga membuat Allah itu marah? Yang pertama adik-adik adalah dosa kekejaman. Di sini dikatakan di ayat yang ke-1 sampai yang ke-4, dengan mudahnya darah itu ditumpahkan. Nyawa itu tidak ada harganya di Niniwe. Terjadi pembunuhan di mana-mana. Allah sangat tidak suka. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus dosa kita. Allah itu sayang kepada jiwa-jiwa, tetapi mereka Niniwe itu dengan mudahnya menumpahkan darah, tidak menghargai nyawa. Itu sangat dibenci oleh Allah. Yang kedua adalah dosa persundalan di ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Itu adalah perlakuan yang najis di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dosa kesombongan di ayat yang ke-8 sampai ke-9.
Niniwe itu mengandalkan kekuatan mereka. Mereka tuh sombong. Niniwe itu menindas orang-orang yang lemah, bangsa-bangsa yang lemah, termasuk juga bangsa Yehuda pada saat itu. Jadi adik-adik, jika Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kita, kita jangan menyia-nyiakannya. Jika Tuhan telah memberikan kita kesempatan, kita jangan meremehkan apa yang Tuhan telah berikan kesempatan kepada kita. Jangan kita seperti bangsa Niniwe yang tidak mau berterima kasih kepada Tuhan, yang menyia-nyiakan berkat, menyia-nyiakan apapun kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Akibatnya apa yang ditanggung oleh Niniwe, adik-adik? Yang pertama, Tuhan akan menjadi lawan bagi bangsa Niniwe. Tuhan menjadi lawan bagi mereka. Dan yang kedua, Tuhan akan mempermalukan mereka di hadapan bangsa-bangsa. Sehingga adik-adik, Niniwe ini akhirnya dikalahkan, dihancurkan. Bahkan sekutu-sekutunya Niniwe, bangsa-bangsa yang kuat pada saat itu, bangsa Ethiopia dan bangsa Mesir pun akhirnya mereka semuanya dihancurkan oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan cara apa sih kita ini menyukakan hati Tuhan? Yang pertama, kita seperti firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, adik-adik. Dan yang kedua, kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Yang pertama, di keluarga kita harus taat kepada orang tua, menyayangi saudara kita. Di lingkungan sekolah kita harus taat kepada guru, menyayangi teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan dan hati Tuhan disukakan oleh kehidupan kita. Biarlah firman ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Mari kita berdoa, adik-adik. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu, atas segala anugerah-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kehidupan kami. Di masa-masa pandemi ini, Kau tetap mengasihi kami, memelihara kami. Kami merasa Tuhan, kami sangat dicintai oleh Tuhan. Dan biarlah firman ini Tuhan bisa menjadi rema berkat bagi kami, sehingga kehidupan kami ini Tuhan bisa memuliakan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.